Baik, sudah pada hadir Bapak Ibu. Mangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wilujeng Wengi Pak Guido, Pak Sukanto, Pak Ajis, Pak Dian Surya. Selalu dalam kurung sambil bekerja, Pak Dian. Damang, Pak Dian. Dalam kurung sambil bekerja, Pak Dian. Itu selalu ya, Alhamdulillah. Baik. Eh, Bu, Damang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil ini, di sela-sela, Pak. Atau sambil in charge? Iya Bu, sambil di sela-sela ini teh. Oh, Bagi- iya, semangatnya. Siap. Maaf ya Soalnya Bu ya. siap, mangga mangga. Hatur nuhun bisa mangga. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu hari ini tanggal 12 Januari 2024 akhirnya ke ending sesi pertemuan ke-6 Bapak Ibu di mata kuliah Manajemen Risiko Pariwisata. Dan memang untuk kelas akselerasi ini kan memang apa ya sudah dikonversikan jam terbang Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu sehingga SKS-nya memang sudah dipadatkan dan sudah dipilih yang mata kuliah dasar dan umum kan tidak diambil karena sudah pengalaman. Jadi kelas akselerasi ini waktu Bapak matrikulasi barangkali Bapak Ibu yang mahasiswa reguler kan sekitar 140-146 SKS ya. Nah, untuk kelas akselerasi ini kan diberikan sekitar 40-an SKS. Jadi mudah-mudahan ini pertemuan perkuliahan semester terakhir tahun ini dan ketemunya nanti di wisuda insya Allah amin ya robbal alamin ya Bapak Ibu ya. Siap. Baik, Bapak Ibu untuk mata kuliah manajemen risiko pariwisata 6 kali pertemuan ini hari ini adalah sesi tentang khusus penerapannya bagaimana perihal penerapan manajemen risiko pariwisata di Indonesia. Waktu awal kita sudah ngobrol tentang apa pengantar usaha pariwisatanya apa saja, lalu ada perizinan-perizinan atau peraturan perusahaan pemerintahnya. Lalu ke pertemuan 3, 2, 3, 4 itu adalah 3, 4, 5 itu adalah manajemen risikonya yang khusus tentang kerangka alur manajemen risikonya dan contoh-contohnya. Lalu sekarang di endingnya adalah kita lihat Bapak Ibu bagaimana sih penerapan manajemen risiko pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu begitu ya. Nah, saya tetap ambilkan di sini adalah dari Undang-Undang 10 tahun 2009 pariwisata Bapak Ibu masih dipakai yang itu undang-undangnya. Jadi pariwisata itu adalah sangat penting bagi perekonomian suatu negara, makanya pariwisata itu harus dikelola sebaik-baiknya supaya dan sebetul-betulnya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, di sini secara tersirat bahwa kalau suatu pariwisata itu dikelola dengan baik, berarti kan tujuannya untuk berkelanjutan, Bapak Ibu ya. Jadi manajemen risiko ini lebih cenderung memang prioritasnya untuk menjaga keberlangsungan usaha pariwisata di Indonesia. Kalau yang sesi ini berarti kan di Indonesia ya. Nanti Bapak Ibu kan tinggal dicermati sesuai dengan usaha pariwisata Bapak Ibu. Nah, landasan di peraturan atau dasar-dasar hukum yang ada saat ini berarti masih pakai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, oh maaf itu 2009 ya, tentang kepariwisataan, lalu peraturan pemerintah ini saya tetap masukkan lagi yang udah penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, lalu turun ke Permen Parekrafnya, perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata, lalu saya juga bawakan Permen Parekraf 9 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Sebetulnya banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah menopang untuk unsur keberlanjutan. Tapi saya bawakan salah satunya yang untuk pedoman pariwisata berkelanjutan ini tahun 2021. Jadi semangatnya Bapak Ibu tahun 2021 tuh memang pemerintah Indonesia dan Kemenparekraf memang sudah sadar dengan keberlanjutan atau tourism sustainability. Jadi pasti di dalamnya kalau udah sustainability ada kental sekali dengan manajemen risikonya. Nah, ini saya ambilkan juga langsung di pasal-pasalnya dari Undang-Undang 10 tahun 2009 itu.
kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas, tuh ada A sampai K Bapak Ibu ya, jadi memang harus manfaat. Ada yang H-nya tuh berkelanjutan dan kelestarian barangkali ya, lestari dan berkelanjutan. Kemudian, pasal 3 kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Wah, tuh Bapak Ibu, jadi dari undang-undang kan suka kita ini yang terbesarnya kan yang paling tinggi undang-undang, nanti turun ke Perpe, PP, Perpres, Permen, Parekraf gitu. Ternyata muncul nih, kepariwisataan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual nih. Berarti, harus ada nih Bapak Ibu di usaha pariwisata, usaha-usaha untuk memenuhi intelektual dari setiap wisatawan yang datang. Nah, nanti teorinya seperti apa? Nah, dari setiap pasal ini ada kalau Bapak Ibu ada lihat narasi seperti ini kan langsung, apa ya maksudnya? Kebutuhan jasmani, rohani, rohani kan berarti kan biar, senang, bahagia gitu, tapi intelektualnya juga, oh berarti apakah mengisi knowledge-nya, perspektifnya, barangkali gitu ya. Jadi, wisatawan selama berekreasi itu mendapatkan rasa bahagianya, leisure-nya dapat, tapi juga menambah tambahan perspektif dan wawasan knowledge dari dianya sendiri atas satu daerah atau satu budaya tertentu. Ya makanya ada kata intelektual nih Bapak Ibu. Nah, eee, fungsinya Bapak Ibu diusahakan sebagai akademisi dan praktisi yang sudah malang melintang, dari pasal-pasal ini aja Bapak Ibu bisa jadi celah-celah Bapak Ibu untuk bisa menerbitkan teori baru Bapak Ibu. Jadi sebetulnya gimana ya gitu ya, dari saya suka mengulik tuh. Rata-rata kan Bapak Ibu di usaha pariwisata adalah tujuannya adalah memen me 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 mencapai kepuasan pelanggan gitu ya, atau, targetnya adalah memenuhi kepuasan atau, mendapatkan kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan dalam, kata pariwisata aja, wisata aja itu kan ada unsur leisure ya, ada unsur kebahagiaan. Jadi bagaimana apakah, pengertiannya dengan, mendapatkan, kebahagiaan pelanggan begitu tuh. Kebahagiaan pelanggan dan otomatis internal sendiri. Nah, itu juga bisa jadi indeks kebahagiaan juga Bapak Ibu bisa jadi diteliti lagi hubungannya dengan kepuasan pelanggan. Itu kemarin ada di mata kuliah Service Quality, Management Bapak Ibu, Tourism Service Quality Management. Itu antara indeks happiness dengan, satisfaction. Nah, itu adanya di mana, irisannya di mana. Nah, kalau kita lihat di undang-undang ini ternyata tujuannya kepariwisataan itu kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Jadi monggo Bapak Ibu sebagai pengusaha, sebagai pelaksana usaha pariwisata dan juga akademisi bisa mengulik, penjabaran dari pasal-pasal yang ada di undang-undang ini. Lalu kepariwisataan bertujuan ini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Undang-undang kan berlaku untuk negara ya Bapak Ibu, tapi bisa juga Bapak Ibu, pakai untuk dijabarkan di usaha pariwisata sendiri, kenapa tidak begitu ya, bisa bisa jadi, sumber juga untuk diterapkan di usaha pariwisata Bapak Ibu. Lalu di sini nih, muncul juga masih saya bawakan di Undang-Undang, 10 ini, kepariwisataan tuh bertujuan melestarikan lingkungan, pertumbuhan ekonomi iya, kesejahteraan iya, menghapus kemiskinan, pengangguran, lalu mengangkat citra bangsa, jati diri kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar bangsa. Nah kalau hubungannya dengan manajemen risiko ini yang melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu juga nanti coba telaah lagi, sekarang di Bali kan ada Perprov ya, Perda tentang menjaga etika budaya Bali, akhirnya kan dikeluarkan bahwa, wisman yang datang dikutip 150.000 untuk etika ya. Nah itu juga itu masuknya antisipasi ke arah mana, atau berdasarkan evaluasi apa, nah itu juga, Bapak Ibu bisa observasi, bisa telaah lagi ya. Kemudian, ini undang-undang juga pasal 20 tuh, ini secara tadi adalah tujuan pariwisatanya, secara besarnya. Nah, kemudian ini, berarti setiap wisatawan berhak memperoleh tuh, wisatawan baik domestik maupun mancanegara ya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus, para pelaku usaha, para pengusaha, pariwisata tuh yang harus siapkan untuk memenuhi haknya wisatawan gitu ya. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, lalu pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar tuh.
Berarti kita-kita para pengusaha, pelaku pariwisata harus menyiapkan pelayanannya sesuai standar gitu ya. Makanya ada standar SKKNI, ada sertifikasi, ada standar usaha, karena memang udah haknya wisatawan, untuk mendapatkan, standar itu gitu ya. Lalu perlindungan hukum dan keamanan, nah berarti, haknya wisatawan nih untuk dilindungi baik, amannya maupun secara legalitasnya. Lalu pelayanan kesehatannya juga, jadi kita para pelaku usaha juga sampai ada CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety, Environmental, itu juga sampai ada klinik barangkali untuk bintang 4 bintang 5 atau di kawasan pariwisata pasti ada, apa namanya, kerjasama dokter on call atau, istilahnya bisa ada fasilitas atau SOP tentang, pelayanan kesehatan untuk tamu. Kemudian perlindungan hak pribadi, nah ini kental sekali kan di pariwisata, tentang, konfidensial ataupun benar-benar hak pribadinya harus dilindungi begitu ya. Kemudian perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Nah, Bapak Ibu di undang-undang nih pasal 20 muncul nih yang di F ini, bahwa untuk, kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi, berarti wisatawan tuh berhak untuk asuransi. Ini yang berisiko tinggi ya, kalau bisa menengah tinggi ke bawah juga harusnya ada asuransi. Jadi muncul di undang-undang nih Bapak Ibu. Ternyata, termaktub gitu ya, bahwa perlindungan asuransi untuk wisatawan terutama di kegiatan berisiko tinggi. Nah, tahun 2009 kan ini, undang-undang 2009, sementara pariwisata kan belum berbasis risiko, tapi ternyata udah muncul di sini, pasal yang menyatakan, risiko ya, begitu Bapak Ibu. Biasanya di kawasan pariwisata, di taman rekreasi yang berisiko tinggi itu kan taman rekreasi yang KBLI 3 hektar itu, lalu kawasan pariwisata, lalu hotel yang 10.000 meter ke atas, lalu restoran yang 200 seat ke atas begitu ya, lalu golf, lapangan golf juga kemarin kan sudah ada yang tinggi-tinggi itu apa saja gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu, yang menengah tinggi pun mau diasuransikan itu berarti jadi nilai tambah Bapak Ibu. Jadi, supaya untuk juga trust dari pelanggan untuk masuk, barangkali begitu. Nah, itu yang, dibahas tentang, eee, yang bunyi-bunyi yang tercantum di Undang-Undang, 10 2009 itu. Bu, punten, Kenapa, Pak? Bu, Ya, Pak Guido? Siap? eee, tahunnya kebanyakan atau memang 2029 Iya, atau 2002 2009, Pak. Salah nulis ya ada duanya. duanya? Iya, Soalnya siap. panjang pisan. Leres pisan, punten. Dan Bu, Jadi siap, Pak Guido. Jadi, Undang-Undang 10 tahun 2009, Pak. Siap. Baik. Mangga. 2009 kebayang. Nah, kemarin saya sampaikan juga bahwa tahun kemarin itu 2023 Undang-Undang Kepariwisataan ini sudah mulai akan, ada rancangan perubahannya. Tapi memang, tahun lalu tuh 2023 sudah ada dikumpulkan asosiasi, industri, stakeholder semua, bagaimana nih gitu tentang rancangan, tapi memang ada, "Kok begini ya, kok begitu?" Jadi ada beberapa masukan FGD masih panjang, mudah-mudahan targetnya mungkin 2024, 2025 barangkali bisa, terbit lagi yang undang-undang terbaru sesuai dengan, keadaan yang relevan sekarang. Karena udah 2009 begitu ya. Baik terima kasih Pak Guido itu, nyeratna semangat, terlalu semangat jadi langkung tuh nya. Siap. Lalu ini juga ada pasalnya Bapak Ibu, tadi kan haknya wisatawan ya Bapak Ibu. Nah ini kewajiban dari pemerintah. Kewajiban pemerintah juga ternyata menyediakan informasi kepariwisataannya, perlindungan hukumnya, serta keamanan dan keselamatannya. Kemudian menciptakan iklim yang kondusif, kemudian meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum. Lalu memelihara, mengembangkan, melestarikan aset nasional, lalu mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak, begitu. Jadi itu bahasan dari, Undang-Undang, 10 tahun 2009 Bapak Ibu. Bapak Ibu ada tanggapan tentang asuransi atau, tadi intelektual atau apa dari undang-undang ini mangga? Bapak Ibu mangga ada tanggapan?
Pak Guido mangga, Pak Sukanto, Pak Jono mangga, Pak Tisna. Ternyata udah muncul tuh perlindungan asuransi tuh untuk berisiko tinggi 2009 udah muncul. Sekarang berbasis risikonya PP-nya 2021 begitu. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu atau tanggapannya tentang Undang-Undang 10 ini, Mangga Pak? Bu. Eh, Kalau Yap. yang eh, eh, pernah kita lakukan di hotel Mm-mm. itu risikonya lebih kepada building, lebih kepada Oh, ini Bu ya. mm-mm, Tapi ada juga dari sisi risiko untuk kehilangan mm-mm. daripada apa barang-barang tamu Barang dan tamu. segala macam. Mm-mm, mm-mm, Dan juga barang yang kayak risk dalam arti kata ada baik itu dari sisi sisi internal maupun dari sisi eksternal. Kalau mhm, dari sisi apa kecelakaan dan segala macam itu sepertinya belum pernah saya laksanakan sih Bu yang mhm, berhubungan dengan mhm. tamu secara di luar daripada kehilangan dan segala macam. Siap, siap. Baik, Gitu. terima kasih. Karena Bapak kan lingkupnya diakomodasi ya Pak ya. Jadi akomodasi mah relatif aman Betul. lah gitu ya. Jadi asuransinya asuransi bangunan untuk pengusahanya berarti bukan buat wismannya begitu ya Pak? Betul Bu. Siap, siap, siap. Nah, tapi sebetulnya sudah mulai sih ada beberapa yang terutama di kawasan pariwisata atau taman rekreasi itu atau di sifatnya yang sadar gitu ya. Sudah ada asuransi non-name Pak untuk kecelakaan. Coba ada Pak Budi nggak ya? Pak Budi Taman Jaya Ancol? Belum ada ya. Nah, itu biasanya di tiket masuk itu sebetulnya yang hotel juga ada ya. Kalau taman rekreasi juga harusnya kawasan pariwisata yang mengutip tiket masuk biasanya, Pak. Jadi kalau kamar, kamar idealnya bagusnya adalah asuransi yang non name gitu dibagi berapa gitu ya. Tapi kalau sekarang yang saya amati itu kawasan pariwisata taman rekreasi ada yang sudah sadar dari setiap tiket yang masuk tuh di dalamnya ada asuransi. Ada yang bekerja sama dengan Jasa Raharja apa asuransi jiwa, ada yang non name ke swasta-swasta begitu. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami untuk memungut asuransi di dalam tiket masuk atau apa untuk kecelakaan atau kematian? Atau ada yang pernah punya pengalaman tamunya barangkali ada yang kecelakaan atau meninggal di kawasan pariwisata Karangsetra ada Pak Jono? Ah, di absen ah langsung. Pak Jono, Pak Sutarjono? Hadir, Bu. Ah, siap Ada, hadir. Bu. Bapak gimana coba pengalamannya untuk di kawasan Taman Rekreasi Karangsetra? Apakah asuransi berjalan atau risikonya apa? Mangga. Seingat saya, Hmm, itu di titik masuk itu udah dicantumkan asuransinya. mm-mm. Pada saat si apa, Sudah termasuk ke tiket. konsumennya, Mm-mm. eee, masuk tiket jadi satu, Iya. itu. Ber- Biasanya disebutkan di tiketnya ya berarti sudah termasuk asuransi kecelakaan misalnya gitu ya. Iya iya, Bu, Siap. Nah, itu sesuai dengan, eee, apa, undang-undang yang di apa, dilindunginya, asuransinya apakah asuransi kecelakaannya atau, mm-mm. jiwanya, Oh, tergantung siap. dari, eee, itunya, Siap, itu, Bu. siap, baik. Jadi udah termasuk di tiket itu ada dibunyikan gitu ya, Pak, ya. Lalu, pernah apal nggak Pak Sutarjono kan ada suka asuransi yang non name itu ya. Jadi kita bisa beli asuransi 10 orang, bayar premi 10 orang, nanti siapa yang kejadian berarti baru diisi namanya gitu. Ada nggak Pak Jono? Seingat saya belum, Bu, itu, Bu, belum Belum? ngejalanin tuh. Siap, siap. Berarti ini, preminya langsung by nomor karcis, nomor tiket-tiket ya? Iya iya, Bu, Berarti bayar ke asuransinya adalah per jumlah tiket yang keluar ya? per jumlah tiket yang sesuai dengan dikeluarkan. Oh, siap. Lumayan juga nya. Misalnya Rp500 atau Rp1.000 gitu ya, Pak?
Betul, Bu. Siap siap siap. Tapi memang terima kasih Pak Sutarjono ini juga kan di waterpark gitu yang resikonya lumayan nih, ada anak kecil, ada dewasa, ada berapa kolam gitu, teman rekreasi itu lumayan ya. Baik, hatur nuhun, Pak. Jadi Bapak Ibu memang, nah ini kan asuransi-asuransi itu, ternyata saya kebetulan juga dalam forum Jabar Sehat. Di situ tuh ada 9 tatanan, di dalamnya ada tatanan pariwisata. Nah, di dalam tatanan pariwisata sehat itu memang ada, kewajiban pengusaha teh untuk menyediakan asuransi untuk pengunjung. Nih ada juga pas kita mau, "Kenapa ya selama ini kita nggak pernah asuransiin jiwa?" Di hotel terutama ya, nggak pernah asuransiin, jiwa orangnya gitu ya, jiwa tamunya. Tapi ternyata, oh muncul dari undang-undang ini ada, tapi memang yang risiko tinggi. Dan selama ini yang sudah berjalan banyaknya memang di kawasan pariwisata dan rekreasi, kemudian yang sifatnya yang memang dianggap, risiko untuk jiwanya dianggap tinggi gitu. Tapi sejak 2021 kita ketahui bersama kan memang sudah ada pembagian risiko-risiko ya Bapak Ibu. Jadi sekarang mulai mangga apa istilahnya, ditelusur lagi, usaha Bapak Ibu tuh, masuknya ke risiko apa kalau secara KBLI, kemudian, kalau memang itu harus berarti ada juga fasilitas tentang asuransi non-name, jadi diambil hanya berapa orang untuk 1 tahun atau 1 bulan, nanti kalau kejadian baru masuk, begitu biasanya. Seperti itu ada gitu ya. Baik, terima kasih Pak Jono, Pak Guido. Langsung juga, kita lanjut ke nah ini, ke, apa namanya, tentang penerapan penerapan manajemen risiko ya di Indonesia. Ternyata, dalam indikator kesuksesan penerapan manajemen risiko di Indonesia ini dilihat dari beberapa aspek Bapak Ibu. Aspek finansialnya bagaimana, aspek operasionalnya bagaimana, aspek reputasinya bagaimana. Misalnya aspek finansialnya kalau sudah yang manajemen risiko berarti usahanya profit ya, profitable. Kemudian biaya operasionalnya terkendali bahkan bisa menurun. Lalu produktivitas dan efisien, barangkali di situ ya, indikatornya. Lalu operasionalnya berarti kualitas layanannya ada karena sudah diatur dengan, segala antisipasi risk management, kemudian peningkatan kepuasan pelanggannya dapat tercapai. Lalu peningkatan keamanan dan keselamatan. Aspek reputasinya ada kepercayaan pelanggan nih, trust Bapak Ibu, kemudian citra positif perusahaan. Nah, secara umum indikator kesuksesan penerapan penerapan manajemen risiko ini, dapat dilihat dari kemampuan usaha pariwisata yang, dapat dampak negatif dari berbagai risiko Bapak Ibu. Jadi indikator kesuksesan, pariwisata Indonesia tuh dapat dampak negatif dari berbagai risiko, serta dapat meningkatkan, kinerja usaha secara keseluruhan. Nah, saya soroti reputasi aja contohnya Bapak Ibu, kalau finansial nanti dicari contohnya lagi, operasional contohnya lagi. Contoh reputasi Bapak Ibu untuk pariwisata Indonesia. Jadi ternyata, menurut TTCI ya, TTCI gitu ya, Travel and Tourism Competitiveness Index dirilis oleh, World Economic Forum nih tahun 2002 berarti Bapak Ibu ya ini setelah pandemi, ternyata Indonesia tuh ada di peringkat 32 nih reputasi negara pariwisata di dunia. Jadi, Indonesia tuh masuk di peringkat 32 dari 117 negara dan itu ternyata meningkat 12 kali peringkat dari tadinya 44. Kita ada di atas Thailand, kemudian di atas Malaysia kemarin. Nah, ini juga coba Bapak Ibu juga telusuri, saya ambil datanya memang dari TTCI ini ke 32 dari 117 dan ini jadi prestasi Bapak Ibu, apalagi kemarin dalam masa pandemi ternyata, ini prestasi Indonesia nih untuk pariwisatanya. Banyak sekali rilis yang dikeluarkan, wih berprestasi pariwisata Indonesia udah masuk 30 besar gitu ya. Target tahun ini, tahun depannya adalah ke 30. Nah berarti ini 2022, kita tunggu nanti hasil indeksnya apakah nyampe nggak di 30 gitu ya. Kemarin targetnya ke 30 dari 32 jadi 30 begitu. Nah ini dari 117 negara. Ternyata indikator yang dinilai dari TTCI ini, Travel and Tourism Competitiveness Index ini adalah lingkungan pendukungnya bagaimana, alam, iklim, dan sumber daya alamnya,
kebijakan perjalanan dan pariwisatanya serta kondisi pendukungnya. Jadi meliputi peraturan berarti kebijakan, infrastruktur, transportasinya bagaimana, lalu infrastrukturnya yang dasar, infrastruktur pariwisata dan infrastruktur digital. Infrastruktur digital masuk Bapak Ibu. Jadi juga itu jadi indikatornya. Infrastruktur pariwisatanya bagaimana juga itu sudah ada. Kemudian keempat indikatornya adalah penggerak permintaan perjalanan dan pariwisata, meliputi daya tarik wisatanya bagaimana, pemasarannya bagaimana, dan promosinya bagaimana gitu ya. Lalu indikator yang kelima adalah keberlanjutan di bidang perjalanan dan pariwisata yang meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi ada 5 indikator tapi pasti breakdown ke bawahnya banyak tuh centang-centangnya, checklist-checklistnya Bapak Ibu. Nah, di lingkungan pendukung ini keberlanjutan atau apa ya, lebih kepada indeks lingkungan berarti ada di poin A, regulasi-regulasi, lalu daya tarik wisata ini juga dikencengin nih Bapak Ibu. Ternyata kalau SDM ada di mana nih? Indikator TTCI sumber daya manusianya mana gitu, apa tidak dilihat? Nah, ini pas saya melihat ini dari dulu tuh kok tidak jadi indikator ya untuk SDM begitu. Kira-kira Bapak Ibu ada pendapat? Ini indikator untuk peringkat pariwisata di dunia. Indikatornya adalah ada 5 bunyinya. Nah, saya mencari-cari unsur SDM pariwisata ada di mana begitu. Boleh Bapak Ibu berpendapat, mangga? Cobi SDM pariwisatanya di mana gitu. Pak Haji, mangga Bade. Ayo Pak Haji. Kalau saya lihat sih dari 5 poin ini ya Bu. Selamat sore Bu Ade. Ya, siap, mangga. Sore lagi malam, baru gabung. Semangat. Yang saya lihat dari 5 aspek ini memang yang nomor 5 ya Bu, yang terakhir aspek keberlanjutan di bidang perjalanan pariwisata, hubungan sosial dan ekonomi. Di situ yang saya lihat. Karena Jadi ada aspek sosial dan lingkungannya. Jadi mencakupnya di situ ya, ada di sosialnya, sumber daya manusianya ya? Betul Ibu. Oh, siap, siap. Nah, jadi terima kasih Pak Haji. Terus kemudian kan kita juga kan kalau namanya pariwisata itu adalah people and culture ya Bapak Ibu. Pak Haji juga. Tapi ternyata indikatornya teh mananya nggak ada culture-nya atau di daya tarik wisata gitu. Kalau untuk culture bisa di daya tarik wisata. SDM tadi terjawab dari Pak Haji barangkali ada di sosial gitu ya. Gitu Pak Haji? Betul Ibu, Siap. betul. Siap, mangga. Nah, Bapak Ibu, mangga kalau ada tanggapan lain karena sekarang program Kemenpar itu adalah akhirnya membentuk SDM pariwisata yang berkualitas katanya gitu. Kira-kira ngelingnya emang untuk keberlanjutan atau bagaimana Bapak Ibu? Cobi kita telaah ini. Kadang-kadang saya suka dapat ini teh kemananya SDM nah kemana kenapa jadi munculnya akhirnya muncul kebutuhannya sekarang adalah SDM pariwisata yang berkualitas. Akhirnya digenjotlah di tahun 2024 nanti akan ada tuh beberapa prioritas untuk anggaran-anggarannya masuk ke SDM pariwisata berkualitas. Bapak monggo tanggapannya siapapun mangga silakan Pak Haji tadi sudah masuk nuhun. Boleh kita sharing bersama ini Pak. SDM pariwisata mangga silakan Pak. Masih masuk ke aspek keberlanjutan Bu. Di keberlanjutan ya. Mohon Bu. Oh, siap, siap. Baik. Baik, hatur nuhun Pak Jono. Siap. Berarti Bapak Ibu mangga kita kan istilahnya mencerna semua yang ada aturan atau indikator kan nanti sebetulnya kalau ditelaah nah saya belum dapatkan checklist-checklist bawahnya lagi pasti ujung-ujung suka ada dapat itu ternyata gitu ya. Seperti contoh Pak Jono juga ingat ya barangkali yang untuk indikator kita sertifikasi atau audit sertifikasi usaha pariwisata berbasis risiko kan juga ada SDM ya Pak Jono ya? Nuhun Bu. Siap. Ya Bu.
Jadi kan ada produk sarana usaha, ada struktur organisasi, ada SDM, sama ada pelayanan, sama ada sistem manajemen mutu. Jadi kita sepakat bersama bahwa, oh meskipun kata-kata SDM pariwisatanya tidak bunyi, secara indikator, people-nya gitu ya, tapi berarti kita anggap bahwa itu sudah ada di aspek keberlanjutan. Hanya Bapak Ibu juga perlu kritis juga, nanti kan, poinnya pariwisata tuh people and culture gitu ya. Kalau alam nurture kan, itu sudah ada gitu, udah ansih gitu. Tapi yang perlu dilestarikan juga salah satunya adalah people and culture-nya gitu. Baik, tapi, mungkin people-nya ke arah budaya, tapi nanti hubungannya dengan SDM pariwisata apa. Nah itu bisa Bapak Ibu teliti tuh dengan, aduh apa ya gitu, kepo-kepo yang positif begitu Bapak Ibu. Baik, nah tadi, secara reputasi saya contohkan jadi, penerapan manajemen risiko di Indonesia ternyata kita lihat indikatornya salah satunya dari peringkat reputasi pariwisata negara di, internasional. Lalu untuk khusus manajemen risikonya sendiri, kesadaran pengusaha pariwisata tuh masih terbilang rendah katanya Bapak Ibu. Ini dari Kemenparekraf tahun 2022, ini hasil surveinya adalah baru sekitar 20% pengusaha pariwisata yang memiliki perencanaan manajemen risiko. Tuh, baru 20% Bapak Ibu, sedikit sekali ya. Sebagian besar pengusaha pariwisata masih mengandalkan intuisi dan pengalaman untuk mengelola resiko. Nah, kalimatnya begitu Bapak Ibu. Sebagian pengusaha pariwisata, sebagian besar masih mengandalkan intuisi dan pengalaman untuk mengelola resiko. Ini ada hubungannya dengan kemarin teori yang saya sampaikan, teori yang UTS Pakartiman kalau nggak salah ya, ada tentang kecerdasan risiko. Ternyata, oh di sini pengusaha juga berarti individu, masih ngandelin intuisi dan pengalamannya aja gitu, tapi belum didokumentasikan, belum distrukturkan secara sistematis dan, berkelanjutan barangkali itu. Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu, untuk dapat menerapkan, perencanaan manajemen risiko di perusahaannya. Karena menurut Kemenpar ternyata masih 20% tuh Bapak Ibu, gitu ya. Lalu faktor yang menyebabkan kesadaran pengusaha pariwisata ini masih rendah katanya tentang manajemen risiko ini adalah kurangnya pemahaman. Tuh, pengusaha pariwisatanya kurang paham nih tentang manajemen risiko, baru ke insting aja sama pengalaman gitu ya. Secara pakem-pakem ininya, ISO-nya barangkali yang kurang familiar. Lalu yang kedua, kurangnya sumber daya yang dimiliki pengusaha pariwisata untuk menerapkan manajemen risiko. Seperti contoh kemarin kan yang Pak Sukanto itu di BUMN kan ternyata certified gitu ya. Mungkin kurang juga atau bagaimana nih solusinya? Apakah, tidak selalu harus yang certified tapi, dilatih internal aja misalnya kayak TOT gitu ya. Kemudian kurangnya regulasi yang mewajibkan pengusaha pariwisata untuk menerapkan manajemen risiko. Nah, jadi sanksi dari pemerintah juga belum ada bunyi banget gitu ya tentang manajemen risikonya. Kecuali kalau memang untuk yang BUMN itu kan sudah ada memang keharusan, biasanya ada, syarat standarisasi ada berapa. Nah, kalau di lembaga barangkali kayak Bu Mala atau Bu Iis kan ada standarisasi, lembaga pendidikan misalnya 8 standar mutu pendidikan atau 11 standar pendidikan tinggi gitu ya. Memang sih ke arah risiko belum ada tapi arahnya memang sistem manajemen mutu gitu. Nah, barangkali itu juga yang belum banyak akhirnya kan sanksinya juga belum ada begitu. Seperti itu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, apalagi yang menyebabkannya? Kira-kira kenapa ya penerapan manajemen risiko di Indonesia tuh di pariwisata belum terstruktur? Begitu Pak, mangga ada pendapat Pak, Bu? Atau setuju dengan ini kurang pemahamannya, kurang sumber daya, dan kurangnya regulasi Bapak Ibu? Dari awal memang, ini saya tambahkan, kita di usaha akomodasi aja contohnya, oh iya ya kalau yang individu yang swasta-swasta memang kadang, nggak terlalu bunyi gitu ya manajemen risiko. Jadi bunyinya adalah biasanya ya udah ingetnya, peraturan perusahaan, PNP, sama SOP aja gitu. Ternyata, diusahakan sekarang berarti ke depannya
mudah-mudahan sudah terbiasa dengan manajemen risiko yang disistematiskan, distrukturkan begitu. Seperti kita belajar, kita juga terbiasa dengan ERT, Emergency Response Team. Nah, ini juga manajemen risiko tim juga bisa familiarkan di usaha Bapak Ibu, barangkali begitu ya. Siap. Kalau sambil tanggapan saya selanjutkan dahulu. Ini ternyata pemikiran untuk tadi kan masih rendah ya, diusahakan dari semua sisi Bapak Ibu ya. Dari pemerintah, berarti sosialisasi dan pelatihan manajemen risiko. Kemudian asosiasi pengusaha pariwisata juga mengembangkan standar manajemen risikonya sesuai kebutuhan tiap pengusaha pariwisata. Lalu perguruan tinggi akademis itu bagaimana sih kurikulum mengajarkan manajemen risiko nih? Contohnya kan sekarang ada mata kuliah sekarang nih manajemen risiko nih di sini. Kemarin juga saya ikut perubahan kurikulum di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan di TELU juga ternyata muncul mata kuliah manajemen risiko Bapak Ibu. Jadi tidak hanya di pariwisata aja. Jadi sudah ada kesadaran untuk itu dari sisi perguruan tinggi. Kemudian pengusaha pariwisata dapat bergabung dengan asosiasi untuk mendapatkan informasi dan dukungan dalam menerapkan manajemen risiko. Jadi Bapak Ibu semangatnya barangkali dari pengusaha, dari asosiasi tidak selalu harus certified ISO yang mahal dulu, tapi paling tidak memiliki standar checklistnya dahulu, bisa self assessment barangkali begitu. Jadi gunanya apa sih Bapak Ibu untuk perusahaan pengusaha pariwisata itu menerapkan risiko supaya perusahaannya pariwisata kita memiliki daya tahan Bapak Ibu ya, kemudian menghadapi risiko pandemi, bencana alam dan persaingan otomatis. Jadi tetap eksis gitu ya, memiliki daya tahan dalam menghadapi bencana, dampak dan juga persaingan. Nah, ini contoh-contoh negara-negara yang memiliki manajemen risiko pariwisata nih, saya masukkan beberapa contoh Bapak Ibu. Ada Singapura nih katanya. Singapura adalah salah satu negara paling aman di dunia katanya Bapak Ibu. Ini saya langsung ambil dari sumbernya. Karena manajemen risikonya yang canggih, kemudian memiliki sistem manajemen risiko yang mencakup bidang keamanan, kesehatan, lingkungan yang sudah terintegrasi gitu. Jadi punya sistem begitu Bapak Ibu di Singapura. Nah, itu monggo nanti pengalaman Bapak Ibu yang di Singapura barangkali observasinya seperti apa. Nah, ini juga dikatakan udah lebih baik gitu ya. Singapura memiliki sistem keamanan yang sangat ketat, baik itu di bandara atau di tempat umum, lalu negaranya memiliki sistem peringatan dini yang canggih yang dapat digunakan untuk memperingatkan wisatawan tentang potensi bahaya. Sebetulnya kita juga waktu pandemi kemarin atau waktu ya pandemi kan kita punya aplikasi ya waktu itu apa gitu namanya ya saya lupa. Saya download aplikasi, kita ada di mana, kemungkinan kerumunnya gimana gitu. Tapi pas setelah pandemi udah nggak dipakai lagi gitu. Jadi penyakit di kita tuh kadang ada beberapa yang inkonsisten gitu. Jadi kalau memang itu dilakukan ya tinggal diteruskan gitu ya. Lalu ini saya lanjutkan dahulu Jepang Bapak Ibu. Jepang juga sukses dalam menerapkan risiko pariwisata, kemudian manajemen risikonya terintegrasi dari semua lembaga pemerintahan kementerian, kemudian memiliki sistem kesehatan yang baik, kemudian mitigasi bencana yang canggih, bahkan sampai konstruksi dan segala macamnya sudah dipikirkan. Meskipun kemarin memang skala Richternya 7,8 dan apa tetap goyang-goyang gitu ya, tapi tidak ambruk banget. Tapi lumayan sudah meminimais barangkali penerapannya adalah gitu ya, mengurangi dampak dari risiko begitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu Swiss. Swiss juga alam yang menakjubkan, ini sukses juga menerapkan risiko pariwisatanya. Kemudian Swiss memiliki sistem manajemen risiko yang terpusat, dikelola oleh Badan Pariwisata Swiss ya. Kemudian mempunyai pengelolaan lingkungan yang ketat juga, kemudian memiliki sistem mitigasi risiko yang dapat membantu wisatawan dari kecelakaan dan kejahatan begitu ya. Siap. Kemudian di sini Bapak Ibu, itu tadi contoh-contoh negara. Nah, nanti kondisi Indonesia, saya lagi-lagi Indonesia bisa survive dari pandemik, berarti kan udah hebat gitu ya, sampai bisa naik ke 32 juga. Hanya tinggal konsistensi ke depannya ini kita sebagai warga negara merasakan nggak ini negara tuh sudah mengatur secara secara ketat dengan pengawasan gitu. Kalau sekarang sudah
ini lagi longgar lagi begitu ya. Tipsnya Bapak Ibu ini saya ambilkan tetap untuk kita-kita nih para akademisi dan praktisi. Mulailah dari hal yang kecil, jadi, menerapkan manajemen risiko teh tidak selalu harus yang kompleks banget ISO certified banget, tapi, self assessment lah, cari dulu standar checklist-nya, kemudian lakukanlah, apa yang disanggupi dulu oleh usaha kita. Contoh SOP, kemudian adakan, pasal-pasal dalam, peraturan perusahaan atau PNP itu tentang risiko, lalu audit internal, barangkali itu yang terbiasa kita lakukan, menuju kita juga menyusun pedoman-pedoman manajemen risiko usahanya. Kemudian dapatkan dukungan dari semua pihak, stakeholders keseluruhan, atau di usahanya berarti kan dari mulai pemilik, manajemen, karyawan, hingga pelanggan. Lalu evaluasi secara berkala. Seperti itu Bapak Ibu, lalu ternyata kita juga harus melakukannya nih sebagai pengusaha dari semua pihak. Saya lihat memang tentang penelitian jurnal para akademisi itu tentang manajemen risiko agak kurang ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih peluang besar untuk Bapak Ibu bisa, berkontribusi di sini. Ini contohnya e-jurnal Kemenaker ya, Kemenpar maaf, e-jurnal Kemenpar tentang risk management, ini masih kurang yang, Indonesia. Tapi untuk yang luar negeri mah lumayan banyak begitu ya. Jadi ini saya sengaja, hayu, kita sekecil apapun dari semua unsur ABCGM nih, akademisi, bisnis, community, government, media, juga tentang kesadaran tentang, CRM ini atau manajemen, resiko Bapak Ibu. IRM maaf, Enterprise Risk Management. Bapak Ibu seperti itu penerapan di Indonesia, monggo ada tanggapan tentang tadi, sistem di negara lain sama di kita? Monggo, silahkan Bapak Ibu. Malam Bu Ade. Hai, siapa Sukanto, mangga. Nah ini udah terbiasa dengan ISO Bapak Maya. Ayo, siap. Sharing-sharing Iya, Kak, mangga. tadi mungkin ada Ibu bukan negara Singapura ya kan. Memang kalau kita lihat ya faktor mereka itu mungkin dengan negara maju Singapura, dengan teknologinya dan kedisiplinannya. Sebenarnya disiplinnya itu Bu menerapkan seperti kita ini kan kadang-kadang nggak disiplin menerapkan manajemen risiko itu kan. Kalau udah kejadian baru gitu kan. Sebenarnya itu Bu. Dan mereka juga tertib kan. Sebenarnya kita ini yang permasalahan mungkin negara gede kan, besar gitu kan. Dengan penduduknya mungkin lebih hampir 280 juta jiwa kan. Memang Singapura sih, tapi memang ada beberapa hal yang kita contoh walaupun dia negara kecil gitu. Mereka membuat standar tentang ya kalau kita lihat tentang keselamatan gitu kan. Kalau kita menyangkut itu kan mereka sangat memperhatikan safety banget gitu. Contoh yang contoh kecil aja Ibu ya, itu peri-peri yang mau masuk dari Batam ke Singapura, mereka punya standar sendiri Bu gitu kan. Nah, jadi memang mereka sangat apa istilahnya care gitu tentang keselamatan mereka gitu kan, tentang mereka punya juga warga negara mereka. Begitu aja contoh gitu ya di Batam aja ada sedikit mungkin katakanlah demo dan sebagainya kemarin aja itu sudah mereka ada travel warning gitu kan untuk melakukan perjalanan di sana gitu kan. Berarti kan istilahnya mengantisipasi atau preventif untuk risiko yang bakal terjadi kalau mereka melakukan traveling ke Batam gitu kan. Nah, jadi memang Singapura sangat mempeduli itu Bu. Jadi mereka juga warga negara mereka yang mau melakukan perjalanan ke Batam dengan adanya gejolak demo-demo kemarin aja itu mereka sudah melarang gitu kan. Yang kasusnya ya kemarin ada penggusuran dan sebagainya gitu. Kemudian kembali lagi Bu, kalau beberapa dari sisi tadi kepedulian tentang manajemen ini mungkin kalau dari penerapan dari pihak-pihak kita bicarakan pihak sifatnya dari pengelola wisata dan sebagainya itu kan mereka melihat mungkin dari sisi risikonya tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau hotel kan kalau tingkat kayak dari sisi gedung berat yang menggunakan lift dan sebagainya itu kan risikonya termasuk tinggi gitu kan. Dengan risiko itu maka kita juga memang harus tadi Ibu nyampaikan masalah tentang insurans ya. Kalau kita memang di Best Western Bu, memang insurannya itu sudah dengan pihak
stakeholder juga sudah masuk ke pihak pengunjung gitu Bu. Jadi Oh, kalau ada accident mereka sudah kita cover gitu kan. Contoh kalau terjadi di swimming pool kita kan nggak pernah tahu Bu ya, itu tiba-tiba berenang gitu kan, mungkin nggak dilarang meloncat meloncat dan sebagainya, ketika luka gitu kan, itu sudah di cover gitu Bu dengan jiwanya gitu kan. Itu sudah masuk dengan kita masuk asuransi AIG Lipo kan gitu. Oh, siap. Tapi kembali lagi yang tadi Ibu sampaikan, memang mungkin rendah karena itu Bu, kurang kepedulian di situ, mungkin melihat tidak terlalu penting gitu kan. Maksudnya bukan nggak penting, tapi nggak terlalu gitu, tidak skala prioritasnya mungkin di bawah lah gitu, yang mesti katakan mesti low lah gitu, istilahnya nggak perlu sekali, tidak high gitu kan. Tapi kalau kita melihat dari sisi pihak konstruksi, contoh misalnya kayak macam developer apa semua yang perusahaan bergerak bilang seperti itu Bu, itu sangat memperhatikan manajemen risiko gitu kan. Ya, betul. Contoh yang waktu saya kerja di Jawa BK gitu, itu kan berbeda Bu, ya kan, sampai juga itu kan waktu itu bergerak juga di bidang di bidang developer dan sebagainya gitu kan. Nah, mereka perhatikan sama lah kayak macam BUMN, kalau kita bicara yang bidang-bidang konstruksi pasti mereka memperhatikan banget. Ya, manajemen risiko Bu, itu kan sudah mandatori bagi mereka itu Bu, gitu kan. Jadi saya katakan memang itu memang sudah menjadi makan mereka sehari-hari lah Bu. Karena pelatihan tentang manajemen risiko itu sering banget gitu Bu. Iya, betul ya. Nah, itu yang mungkin ya. Karena mereka kan tentu kalau kontraktor itu biasanya ada grade juga di situ. Mereka kan untuk mendapatkan satu proyek kan dilihat di situ Bu. Ada Kemudian cara syarat-syaratnya ya. penerapan implementasi manajemen risikonya juga harus dilihat kan gitu. Dan itu yang mereka lakukan. Tapi dalam pelaksanaan kadang-kadang ada juga sih Bu, mesti ada yang menyimpang gitu kan. Siap. Tapi so far sih memang tertarik lah, kalau beberapa kali kita lihat negara Singapura itu kepeduliannya itu Bu. Memang tata kota dia dan sebagainya mereka kan lebih gampang dengan kondisi kotanya tidak terlalu. Tapi kalau segi keselamatan, memang kesehatan, dan mereka sangat peduli gitu, taking care banget gitu ya, benar Bu. Jadi memang ya kita bicara kebersihan juga kan mencegah risiko. Kalau tidak bersih kan bisa timbul penyakit gitu kan. Bukan hanya kecelakaan gitu kan. Tapi memang ada banyak hal yang mereka memang sudah perhatikan. Masalah MRT mereka bagaimana apa semua kan. Dan disiplin itu kadang-kadang kita kalau di Indonesia kan banyak yang kurang bisa disiplin Bu. Tapi begitu masuk Singapura mereka bisa disiplin kan gitu. Iya, bener ya. Kalau kita aja gitu kan. Tapi begitu sebaliknya Bu, kalau orang Singapura masuk ke Indonesia, ya mereka juga sudah mulai nggak disiplin gitu. Kebawa arus. Ya kan? Iya, terbawa arus. Tapi kalau kita masuk ke Singapura, ya kita antri untuk cek paspor aja kita bisa disiplin apa semua kan. Nggak boleh. Kalau kita kan kadang-kadang ya itulah Bu, biasalah kalau kalau dikatakan nanti begitu dari pihak tertentu, kadang-kadang ada juga yang melakukan ya mungkin ada dapat sesuatu, dia lebih gampang aksesnya dan sebagainya. Kalau di Singapura ada beberapa hal yang kita lihat memang mereka lebih disiplin dan juga bisa menerapkan itu dengan orangnya, integritasnya mungkin bisa kita katakan lebih bagus lah Bu gitu kan. Karakternya dari ya. aparatnya juga gitu. Lalu dibantu aparatnya memang ada. Iya. Lalu dibantu dengan itu juga ya, sistem yang terintegrasi kan Pak ya? Mereka well informed semua kan? Iya benar-benar itu juga salah satu tadi Bu sampaikan ya, teknologi itu Bu. Ya teknologi yang mereka juga sangat kan istilahnya memperhatikan teknologi yang sangat istilah membantu dalam proses mereka kehidupan sehari-hari. Itu terintegrasi dengan baik lah semua Bu. Jadi sistemnya ya kita kadang-kadang maaf kata lah Bu kan. Udah membuat sistem yang bagus, IKTP sampai sekarang juga kita lihat sulit juga gitu kan. Ada aja masalah gitu kan. Mau buat lagi dengan sistem apa lagi katanya kemarin itu, nggak perlu menunjukkan fotokopi KTP dan sudah ada scan QR code dan sebagainya. Tapi kita nggak jelas juga Bu gitu. Iya. Ya itu mungkin Bu Ade masukannya. Iya, siap. Bapak Pak Sukanto di HP-nya ada itu nggak Inaris? Ada aplikasi Inaris gini ya. Waktu kita ingat tadi itu aplikasi apa waktu pandemi sama waktu bencana tuh. Jadi Inaris itu kan aplikasi untuk bencana-bencana di Indonesia ya, BNPB gitu ya, Indonesia RIS. Ada aplikasi Inaris tapi memang akhirnya ke karakter kita lagi, negara teh udah siapin Inaris, di situ kan udah ada segala ya, di-download aplikasinya, terus real time sekarang ada di mana.
Nah, kadang karakternya saya juga merasakan sendiri, dulu mah upload, sekarang dulu mah ada di Play Store tuh udah saya di HP saya, tapi pas setelah pandemi, saya, ini lagi, uninstall lagi. Nah, itu juga bener-bener karakter banget memang inilah karakter dari saya pribadi dengan cobalah Bapak Ibu juga dulu kita ingat waktu pandemi, waktu bencana, segera di pemerintah tuh ada aplikasi ini untuk memantau. Kita tuh kalau udah kepepet, udah, urgent, baru aja itu, tapi pas setelah selesai udah aman, udah aja cenah gitu. Jadi memang betul Pak, karakter kita, integritas, warga negara juga dari saya pribadi terutama saya juga merasa, "Alah bener ya, padahal negara udah nyiapin nih, digitalnya, tapi nanti coba kita juga, review lagi, bener nggak aplikasi Inaris, INA, RISK gitu ya, Inaris, keluaran dari negara ini, kita, seberapa banyak nih yang install," gitu ya. Itu terima kasih, Pak. Lalu, tadi jadi dari Pak Sukanto tadi penjelasan juga muncul bahwa ternyata di perusahaan kita mah nggak konsisten gitu ya, rata-rata inkonsisten. Karena memang, ada pengawasannya juga, tadi kan sebab-sebabnya juga nggak ada peneguran dari pemerintah juga, dari Pemda setempat, pengusaha tuh ya udah aja deh itu mah aman gitu. Kadang-kadang harus ada sanksi dulu baru akhirnya reaktif begitu ya, Pak? Bapak Ibu siap, terima kasih. Jadi, nggak apa-apa nih saya sengaja apa istilahnya, membedah gimana sih resiko kita Indonesia tuh memang di satu sisi tadi, aduh gitu ya, masih ada banyak PR untuk, kita bersama sadar atas resiko ini, manajemen resiko dari kita pribadinya tadi, mulai dari hal kecil, contoh, aplikasi Inaris aja sudah ada, tinggal aware, kita ternyata, nggak konsisten, berarti di karakter kita sendiri. Lalu di perusahaan berarti kita usahakan mulai menerapkannya meskipun tidak ada sanksi dari pemerintah, alangkah lebih baiknya, begitu ya. Tadi bagus berarti Best Western sudah ada insurance tuh kan, udah bagus, udah dimasukkan ke kebijakan perusahaan bahwa sudah ada asuransi jiwa untuk meng-cover pengunjung atau tamu, siap. Baik, terima kasih Pak Sukanto. Lalu Bapak Ibu ini ada juga yang menarik dari teorinya Pak Ekawanto ya, Pak Ekawanto Muhammad Yudha gitu. Ternyata ini hubungannya kan dengan wisatawan nih, ternyata ada risiko yang dipersepsikan. Tuh Bapak Ibu, kalau kemarin kita belajar yang kecerdasan risiko ya, selain jadi saya sengaja ambil yang di luar yang manajemen risiko yang biasa ISO ya, ternyata ada juga dari sisi ini itu kan dari sekian belas orang ternyata, muncul teori-teori yang, "Oh ternyata ya ini relevan nih dengan aku," misalnya gitu ya. Ini tahun 1960 tapi lama banget ya dari Bauer gitu ya, risiko yang dipersepsikan 1960 ini adalah tentang, fokus pada persepsi risiko yang dirasakan oleh wisatawan Bapak Ibu. Ternyata menurut teori ini adalah risiko yang dirasakan akan mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih tujuan pariwisata. Wisatawan cenderung memilih tujuan yang memiliki risiko yang dirasakan lebih rendah. Emang fitrah manusia ya, berarti cari dulu yang, aman dong gitu daripada yang tidak aman, mungkin gitu ya ceritanya gitu. Tapi ternyata, sudah ada nih peneliti. Nah, sekarang peran Bapak Ibu nih, ini kan udah 1960 nih, coba Bapak Ibu juga ulik sebagai akademisi nanti S1, nanti Bapak Ibu ke S2, kita keluarkan teori-teori nih tentang, "Oh bener nggak nih risiko ini begini?" Gitu ya, nanti pengembangan, jadi akhirnya nanti dapat teori baru lagi. Ini juga terus masuk, teori expected utility, utilitas yang diharapkan. Jadi ternyata menurut teori ini adalah keputusan wisatawan dalam menghadapi risiko didasarkan pada utilitas yang diharapkan. Utilitas itu kan, berarti, tingkat kepuasannya merujuk kepada utilitas yang didapat yaitu pelayanan, produk gitu ya, ke, pengelolaannya sendiri. Nah itu juga berarti jadi pertimbangan, pengunjung begitu. Ini hubungannya, saya juga sambilkan ternyata, secara teori sudah ada tentang persepsi pelanggan, tentang risiko. Satu lagi Bapak Ibu saya mohon juga, pendapatnya. Kan nah ini kan di Indonesia nih, Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno nih, untuk menggenjot pariwisata katanya ya,
ternyata mengusulkan 20 negara bebas visa kunjungan tambahan ya Bapak Ibu. Jadi bisa masukkan ke kita jadi bebas visa katanya. 20 negara bebas kunjungan mengusulkan supaya berarti kalau diusulkan kemarin berarti tahun ini diproses begitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa saja yang harus diidentifikasi dan dimitigasi risikonya dalam membuka bebas visa nih dari 20 negara selain yang sudah ada sekarang? Boleh Bapak Ibu ditanggapi? Mangga. Kira-kira plus minusnya atau bagaimana? Kalau plusnya memang untuk memperbanyak pengunjung ke dalam Wisman ke Indonesia gitu. Kira-kira mitigasi risiko atau identifikasinya apa ya Bapak Ibu? Mangga. Silahkan. Boleh berpendapat, mangga kita saling sharing. Pak Beni, kemana Pak Beni? Itu ada yang iPhone dari kemarin ya, iPhone-nya belum di-rename. Pak Beni, mangga, Pak Beni Bade, Bu Mala, Pak Komarudin tuh dari itu Cruise. Mangga, Pak Beni atau nepi Pak Komar? Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Diketok ku Abdi. Mohon Siap. mohon maaf, ini tadi terlambat Bu. Aduh. Siap, enggak. Gak apa-apa dah. Sesi ini terakhir tentang penerapan manajemen risiko di Indonesia, Pak. Nah, gimana pendapat Bapak tentang ini nih, Pak Menteri Kemenparekraf Pak Sandiaga nih mau nambah 20 negara bebas visa untuk masuk Indonesia. Kira-kira identifikasi risiko dan mitigasinya seperti apa, Pak? Mangga. Ya, kalau menjawab yang tadi ya, apa namanya, kenapa kok negara kita tuh sulit sekali, orang-orang kita sulit sekali menjalankan yang namanya manajemen risiko. Jadi biasanya manajemen risiko di tempat kita itu kalau misalnya di suatu perusahaan itu ada foreigner-nya, biasanya mereka menjalankan itu sangat ketat. Tapi kalau ketika perusahaan yang lokal yang memang tidak ada, itu kurang terperhatikan untuk mengenai manajemen risikonya. Jadi kalau dari pengamatan memang yang pertama kendalanya ya biasanya kalau dari pemilik atau dari pengusaha itu biasanya adalah biaya yang tinggi ketika kita ingin menjalankan manajemen risiko dengan benar ya, Yang baik ya. ISO. Seperti contohnya misalkan waktu saya ingat waktu masih zamannya bom Marriott dan bom Bali dan segala macam itu, kan semua hotel harus menyiapkan segala macam perangkat, ada yang menyediakan boom gate, ada yang menyediakan pengecekan segala macam, terus peralatan segala macam, itu kan banyak sekali owner yang keberatan, aduh mesti beli ini, beli itu, beli ini. Itu pencegahan supaya tidak terjadi misalnya, atau bikin hambatan-hambatan supaya orang yang niat mau ngebom hotel jadi ada hambatannya. Ya, meminimalisir. Atau apa namanya, pengecekan barang melalui scanner segala macam. X-ray-nya itu kan, X-ray itu kan biayanya besar, itu banyak yang jadi kepeduliannya malah kurang ya, tapi malah yang perusahaan asing atau yang ada orang asingnya lebih cepat keluarkanlah segala macam lengkap, semua dibeli peralatan-peralatan itu. Kemudian juga pada saat pandemi gitu ya, perusahaan-perusahaan hotel-hotel sudah menyiapkan segala macam, ada disinfektan segala macam, itu sudah disiapkan, tapi ada juga yang tidak, biasa saja, nggak usah terlalu inilah. Jadi tidak terlalu terperhatikan. Ya benar memang kata Pak Sukanto, memang beda dengan kita, dengan orang luar negeri yang memang sudah strict terhadap atau disiplinnya ketat ya. Di kita itu agak susah sekali, misalnya seperti prosedur check-in gitu kan, yang biasanya harus lengkap, harus ada pembayaran dan segala macam. Ini karena tamunya keberatan, ya udah deh nggak apa-apa deh Pak. Toleransinya. Tamunya tahunya besoknya tamunya kabur gitu kan misalnya. Banyak hal ya yang terjadi gitu, misalnya prosedur-prosedur yang harus dilakukan di housekeeping misalnya, pada saat pembersihan kamar itu harus ditutup pintunya. Nah itu kadang-kadang tidak dijalankan, air kebuka, ada siapa masuk ngambil barang keluar. Prosedur misalnya, oh ini kamar saya mau ngambil ini, padahal itu bukan tamunya, nggak ditanya, ya udah silakan masuk Pak, ambil. Akhirnya barang-barangnya hilang. Jadi hal-hal yang kecil ya, dan itu
tidak terperhatikan. Jadi pertama adalah mengenai keberatan mengenai dana atau biaya yang harus keluar. Kedua adalah kedisiplinan dari sumber daya manusianya. Dan yang ketiga itu karena adanya turnover ya, high turnover, jadi pergantian yang ini sudah di training tapi akhirnya keluar dan harus ganti lagi yang baru dan tidak dijalankan lagi, akhirnya tidak konsisten dijalankan. Ya seperti contohnya misalkan suatu hotel gitu ya sudah melakukan bayangkan misalnya pelatihan memadamkan api saja belum tentu rutin. Ya yang harusnya rutin, tapi kadang-kadang kalau lagi inget, kita latihan madam api. Kalau mau diaudit barunya. Biasanya seperti itu untuk ngisi form dan segala macam karena mau diaudit nih kita harus ada, atau misalnya membuat pelatihan evakuasi, ayo kita bikin. Itu seingatnya aja kalau misalnya nggak, jadi tidak ada benar-benar harus 3 bulan sekali, harus 6 bulan sekali atau 1 tahun, jadi terprogram itu tidak ada, jadi seingatnya aja karena menganggap enteng menganggap suatu hal yang mudah gitu sehingga nggak diperhatikan. Sama seperti institusi pendidikan sekarang kan. Pendidikan itu sekarang lagi gencar-gencarnya mau diadakan sistem pendidikan aman bencana. Sistem pendidikan aman bencana yang memang sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai bencana alam kan. Ketika undang-undang itu dibuat itu saat itu pada saat bencana Aceh ya, tsunami di Aceh tahun 2006, kemudian 2007 pemerintah mengeluarkan undang-undang bencana alam sehingga semua elemen, semua segmen itu harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menangani bencana alam atau sebagai tanggap darurat tangguh bencana ya. Tangguh bencana ya. Misalnya ada puskesmas tangguh bencana, kemudian ada desa tangguh bencana, segala macam semua sudah. Nah, kalau di sekolah, institusi itu sekolah SMP, SMA itu ada programnya Permendikbud itu nomor 33 2019 itu adanya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Itu pun jadi sosialisasinya sudah berapa kali ya, sosialisasi kalau Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat terakhir saya ikuti juga. Itu diadakan di Hotel Panorama Lembang waktu itu saya. Memang bagus juga sih memang. Nah, tapi itu kembali kepada sekolah masing-masing. Ketika sekolah harus melengkapi segala macam peralatan P3K misalnya. Wah, itu duitnya berapa itu? Mesti beli tandu, karena ada syarat-syaratnya semua. Harus ada tandu, harus ada oksigen, harus ada helm buat yang tim evakuasinya nanti. Semua sudah terstruktur sebenarnya sama SPBD, BPBD. Itu sudah, jadi ada dibagi, jadi guru-guru itu dibagi menjadi 4 tim untuk menjalankan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Misalnya satu bagian pelatihannya, ada bagian evakuasinya, ada bagian pemulihannya dan segala macam. Itu sudah harus terbentuk dan ada sistem-sistemnya bagaimana supaya, karena tanggung jawab kita adalah siswa yang harus kita tanggung jawab ke orang tua. Jangan sampai ketika ada bencana siswanya kena karena tidak terlatih ya, kena timbunan segala macam. Itu malah kita akan dipertanyakan orang tua dan sangat penting. Tapi ketika kembali ke sekolah, sekolah akan mengatakan berapa biayanya itu, mesti beli ini. Kemudian juga kan ada penilaian mandiri ya, yang mereka akan, kita menilai mandiri dulu mengenai struktur bangunannya, apakah bangunannya kokoh, kemudian temboknya dalamnya ada apanya, kemudian itu nanti akan diaudit. Ketika kita sudah membuat penilaian mandiri, kita kirim ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan akan mengirim timnya untuk benar-benar mengaudit itu bangunannya. Kemudian mengaudit juga SOP-nya sudah ada belum. Kemudian timnya siapa? Tim darurat bencananya siapa? Siapa koordinatornya, siapa tim ini, dan segala macam itu. Nah, itu sudah ada agak sedikit resisten gitu ya. Resisten, aduh ini kita mesti beli ini ya, kita mesti beli itu ya. Iya Pak, kita beli. Atau kita pelatihan aja dulu, saya sarankan kita pelatihan aja dulu.
nanti ini sambil jalan. Oh, pelatihan nanti udah mikirnya lama. Padahal saya bilang, Pak, kan kemarin kita baru saja beberapa kali gempa berturut kan berapa hari, 3 hari berturut-turut, 3 gempa lagi dan dekat sekali tempatnya. Ini kemarin tuh masih liburan sekolah, sekarang sudah masuk ke gempa, nggak tahu mesti gimana gitu kan. Anak-anak nggak tahu gimana, guru-gurunya juga nanti ada lari ke kiri, lari ke kanan, nggak tahu kemana gitu. Karena saya sudah tahu prosedur di hotel itu seperti evakuasi di hotel itu, jadi kelihatannya gemes juga ini kok nggak di jalan gitu loh. Saya mau menerapkan di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang masih menganggap remeh terhadap hal-hal yang harusnya dicegah ya, bisa dicegah. Karena kalau kita yang lama di hotel, kita tahu berapa banyak sekali kejadian kehilangan barang tamu, bahkan kehilangan uang di safe deposit box juga kehilangan, kemudian ada ancaman bom segala macam. Itu kita banyak melihat itu, makanya dibuatlah satu buku, biasanya Bible-nya namanya, istilahnya ada SOP. Ada manajemen tanggap darurat ya, Pak. Manajemen tanggap darurat. Jadi kalau misalnya dulu saya di Mandarin Oriental itu ada HFLLS, Health, Life, Fire, Safety. HLFS. Ada manualnya tebal yang. Nah, kembali lagi ketika sudah jalan itu jarang dibicarakan lagi, jarang dibahas. Kalau dulu pada saat ada bom itu langsung hampir seminggu sekali ada meeting, head. Kita bahas bab ini, kita bahas nanti kalau ada kejadian ini, minggu depan lagi ketemu lagi. Setelah itu udah nggak pernah ada pertemuan lagi, dan buku tebal itu hanya tinggal di laci aja udah. Jadi di perpustakaan gitunya. Jadi berarti kata kuncinya kadang kita reaktif ya, Pak, jadinya. Iya, betul, reaktif. Begitu kejadian baru wah panik, mesti begini. Padahal kalau sudah ya memang ada di hotel-hotel yang besar internasional memang sudah terlatih ya, tapi bagi hotel-hotel yang lokal biasanya masih tidak standar juga gitu ya. Kita kelihatan sendiri pada saat pandemi kemarin, ada yang benar-benar ketat ya, kadang-kadang ya secukupnya, kadang-kadang resepsionisnya pakai masker tapi hidungnya nggak ketutupan karena turun nutup mulut. Jadi ini hal kecil sebenarnya, hal kecil, kembali kepada kedisiplinan sih kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya tadi, yang kedua, kalau misalnya idenya Pak Sandiaga Uno membuka 20 negara bebas visa ini untuk datang ke ini sangat hal yang positif ya, karena bisa mendatangkan pendapatan pariwisata yang lebih ya, sementara pariwisata sekarang udah bagus pendapatannya. Nah, sekarang kalau misalnya dengan adanya ini bagusnya, cuma memang harus kita kita harus lakukan mitigasi juga nih, diperkirakan ini negara-negara mana, misalnya seperti kemarin sempat ada isu-isu, bukan isu ya, sudah terjadi ada membuka airline langsung dari India ke Bali. Oh ya. Itu kan orang Bali pada panik semua, wah direct orang flight India, ya. Direct flight. Semua orang tahu kita orang India seperti apa ya, kan kita mau ini berdasarkan pengalaman kita di hotel, kita ketemu orang India tuh mostly seperti itu ya. Nah, sementara orang Bali sendiri udah pada resistance. Aduh, kenapa orang India ke sini gitu. Nanti ribut segala macam. Itu sudah harus, itu mereka sudah mulai siap-siap nih. Aduh, orang India ke sini. Berarti kita mesti gimana nih? Kita mesti ketat atau gimana? Kadang-kadang mereka India kan pinter ngomongnya, akhirnya kita harus jalanin prosedur ketat, akhirnya nggak ketat, misalnya minta deposit pada saat check-in itu enggak, akhirnya tamunya kabur, atau minta diskon atau komplit sedikit lah, atau misalnya makanan yang nggak enak sedikit, saya minta diskon kamar 50%, atau itu kan itu yang memang harus diperhatikan. Kemudian juga kita lihat 20 negara ini apa aja. Kalau kita bisa tipikal-tipikalnya nih, negara-negaranya, apakah negara Eropa, apa dari ini mesti kita pelajari tipikal orang-orangnya tuh seperti apa. Betul. Kalau Eropa sih kebanyakan well educated ya, jadi mereka nggak perlu dikhawatirkan ya, hanya mungkin ada beberapa negara yang agak-agak misalnya seperti France, seperti Spanyol gitu misalnya,
itu mesti orang-orangnya agak tricky juga sih, mostly nggak semua ya, ada orang baiknya juga, cuma ada yang agak tricky juga. Itu mesti dipertimbangkan itu. Siap. Kemudian juga tentunya kalau misalnya wisatawan asing datang ke Indonesia, yang penting adalah kita mempersiapkan itu tadi manajemen risiko dengan baik, yang sudah benar berjalan dan konsisten dijalankan, dan benar-benar stafnya juga terlatih dalam hal itu, dalam hal manajemen risiko. Jadi sehingga kita bisa menjaga tamu-tamu ini dengan baik, gitu sih Bu. Siap. Hatur nuhun Pak Beni, itu kan komplit banget, alhamdulillah. Jadi berarti secara tentang Pak Sandiaga bebas visa itu berarti emang sudah kelihatan tuh, oh berarti kita harus mengidentifikasi dulu habit-habit karakter negara yang akan kita bebaskan visanya. Berarti nanti treatmentnya kan akan lebih pas gitu ya Pak ya. Berarti kita kebayang Betul. harus jaga dulu, kan pengennya pariwisata tuh berkualitas wismannya gitu ya. Jadi dengan asal istilah kita tuh kan bukan volume gitu ya, kualitas. Betul. Nah kadang-kadang kan kita juga suka ada ilmu di kita tuh di pemasaran tuh kan kita ambil mau yang middle up sampai ke high gitu ya, berarti berkualitas, berarti cari segmen negaranya memang yang spending money-nya dan karakternya yang memang educated istilahnya. Tapi lihat juga, oh berarti habit-habit itu berarti harus dijaga, apakah ekonominya kita mau ngejar yang berkualitas atau yang spending besar atau hanya volume. Lalu dari sisi legalitas nih, kayak ya India itu barat ya, kan sekarang mau jadi barat katanya India, atau apa yang jorok-jorok tuh istilahnya ya. Berarti kan atau yang suka nakal-nakal, berarti kan legalitasnya juga kita perlu antisipasi, apakah ini mah orang yang suka break the rule gitu kan ya si habitnya. Lalu yang sosial barangkali nih, kan sekarang kebanyakan bule-bule yang di barat di Bali itu kan karena sosialnya ya, berarti kan dia norma-normanya ada yang telanjang aja, ada yang selonong boy, ada yang apa. Nah itu kan sampai diterapkan kan kemarin di Bali itu yang tadi saya sampaikan 150.000 ya untuk ngatur etika dan apa gitu. Nah barangkali berarti kan benar sekali Bapak, berarti kalau pas itu lihat dulu negaranya, lihat habitnya, lalu apa sih yang harus ditreatment untuk untuk bisa mencakup karakter-karakter untuk bisa kita ngejagain ekonominya, ngejagain legalitas, sama ngejagain sosialnya gitu ya Pak? Ya, betul. Ya, wah bener menjadi presiden tuh kumaha tuh kita pusing. Alhamdulillah Pak Beni. Dulu juga sempat pernah waktu masih di front office gitu kan, sempat ada debat sedikit dengan sales. Apakah kita akan mengambil tamu dari Taiwan? Oh iya ya, bener. Kadang-kadang pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang memang sudah kita duga ya, mereka sangat perhitungan sekali, mereka sangat tricky juga, mereka gimana caranya supaya mereka bisa tidur nyenyak, bisa dapat upgrade kalau bisa begitu. Kemudian juga bisa dapat free breakfast karena dia bawa anak 3, sementara breakfast cuma punya 2. Cara gimana? Dan itu terus-menerus seperti itu, makanya ini kita mau ambil nggak? Ini soalnya very cheap harganya, tapi mereka demand-nya high. Nah, ngejar volume ya. Tapi dari sales, we need the business, kita kosong nih hotel kita nih, maksudnya. Tapi bisnisnya begini malah kita ya seperti itulah. Siap. Nah, berarti Pak Beni, berarti secara kebiasaan deh kita mah udah bergelut dengan risiko segala juga ya Pak? Iya begitu. Siap. Jadi benar Pak Beni dan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ben. Pak Beni hatur nuhun. Jadi Bapak Ibu benar kan kalau manajemen risiko teh kita emang bukan hanya identik dengan K3 loh Bapak Ibu, tapi dengan segala sesuatu di situ kan ada sumber daya, ada lingkungan, kesehatan, keselamatan, lalu kita juga lihat tadi sosialnya, legalitasnya, ekonominya. Jadi sebetulnya banyak aspek, hanya saat-saat ini memang kadang-kadang suka identiknya dengan K3 gitu, padahal lebih luas dari itu manajemen risiko teh. Dan ternyata Bapak Ibu yang praktis ini, apalagi ya Bapak Ibu ini pasti semuanya ke hari-harinya sekian puluh tahun deh udah berkecimpung dengan resiko Bapak Ibu tuh sebetulnya gitu. Tadi milih pasar aja, segmen pasar, ternyata oh iya ya ada mikir begitunya juga. Betul sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Beni dan Bapak Ibu, hatur nuhun pisan. Nah, ini juga sebetulnya kita bisa kembangkan manajemen risiko ini dalam segala hal, tidak selalu harus yang sesuatu yang checklist secara apa ya,
standar lingkungan dan segala macam, ternyata kan ada kemarin tuh kan ada kategori kriteria tuh kan risiko tentang legalitas kebijakan, lalu operasional, lalu ada reputasi, lalu ada keuangan, ya gitu kan. Lalu juga ada beberapa yang Bapak Ibu bisa juga masukkan, seperti contoh kita mau ngambil segmen tamu aja, mau grosiran apa mau retail gitu ya. Apakah mau ambil pelajar yang 5 bus, 10 bus, ataukah enggak saya mah gitu misalnya contoh dalam hal ini. Itu juga pasti sudah banyak sekali dengan catatan-catatan risiko yang sudah diantisipasi. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu, hatur nuhun pisan ini sudah waktunya ke jam 9. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu antusiasnya. Insya Allah Bapak Ibu tinggal UAS aja 1 kali lagi. Nanti UASnya mudah-mudahan sebetulnya membuat pedoman manajemen risiko secara sederhana, barangkali itu untuk Bapak Ibu oret-oret aja, nanti ke depan udah saya keluarkan kisi-kisinya Bapak Ibu. Terima kasih sharing-nya semuanya, diskusinya, alhamdulillah nih kita juga akhirnya saya juga lihat juga beberapa, oh ini berkembang sekali dari teori, dari apa PR kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat paling tidak menerapkan sekecil apapun di dunia usahanya masing-masing. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Terima nuhun kasih Bapak Ibu. Ade. Terima kasih. Siap nuhun. Ya, malam Bapak Ibu semua. Malam. Saya izin leave. Semangat semangat ya.